Serangan rudal dan pesawat tanpa awak diluncurkan Iran ke wilayah Israel Sabtu pekan lalu. Serangan ini sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Israel yang menyasar kompleks konsulat Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Visual lainnya memperlihatkan saat sejumlah rudal tampak berterbangan di atas langit tepi barat pada Minggu pagi ketika Iran melancarkan serangan militer langsung pertamanya terhadap Israel dengan mengirimkan drone, rudal jelajah, dan balistik ke arah Israel. Serangan Iran ke Israel dipicu oleh peristiwa pada 1 April 2024. Saat itu, Israel melancarkan serangan udara ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. 16 orang tewas, salah satunya petinggi militer Iran. 7 April, Menlu Iran mengancam akan melakukan serangan balasan ke Israel. 12 April, Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. 14 April, Iran melancarkan serangan ke Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi puluhan rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai target. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan serangan itu didasarkan pada pasal 51 Piagam PBB. Iran akan tegas mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasionalnya. Ya, oke teman-teman, balik lagi atau jumpa lagi di channel kita Neo Viral. Kali ini kita membahas tentang peperangan Israel dan Iran. Serangan Iran ke Israel disebut tiru strategi Rusia di Ukraina. Pakar ini nilai tak akan sukses. Serangan Iran ke Israel yang dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal dan drone pada Minggu 14 April 2024 dini hari dinilai meniru strategi yang digunakan Rusia saat menyerang Ukraina. Serangan itu dilancarkan hampir 2 pekan setelah Israel menyerang konsulat Iran di Suriah dan menewaskan anggota dan jenderal Korps Garda Revolusi Iran. Menurut pakar dari analisis pertahanan Zipline, Justin Krop, ide dari serangan Iran adalah membanjiri serangan pertahanan canggih Israel dengan drone murah agar rudal balistiknya yang canggih memiliki peluang lebih besar untuk mencapai sasaran mereka. Taktik Iran tampaknya mengambil pelajaran dari Ukraina, di mana drone yang sama telah digunakan dicampur dengan rudal jelajah dan balistik untuk melumpuhkan pertahanan udara, katanya seperti lansir BBC Minggu. Sistem pertahanan udara Israel yang disebut Iron Dome atau kubah besi berisi sejumlah peluncur yang saling berhubungan dan masing-masing dilengkapi dengan banyak rudal. Masing-masing mampu menjatuhkan drone atau rudal yang masuk dari udara. Iran tampaknya telah memperhitungkan bahwa untuk melewati sistem ini diperlukan kuantitas dan kualitas. Namun menurut Trump, strategi yang diterapkan Iran ini belum tentu berhasil. Semua mata tertuju Israel pasca serangan Iran. Akankah terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendiskusikan serangan Iran pada Minggu 14 April dalam kabinet perangnya. Ketegangan di Timur Tengah kian meningkat setelah Iran melancarkan ratusan drone peledak dan rudal ke Israel. Ini merupakan balasan Iran atas serangan Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah 2 pekan lalu. Sorotan dunia kini tertuju pada acara Israel merespons serbuan rudal itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Iran merespons serangan Israel ke gedung konsulat mereka di
Damaskus, Suriah pada 1 April lalu yang menewaskan 7 pejabat Korps Garda Revolusi Islam. Serangan Iran ke Israel kemarin adalah serangan langsung pertama mereka ke Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Dua negara ini sudah terlibat perang bayangan selama bertahun-tahun. Militer Israel membuat klaim telah menembak jauh 99% misil dan drone yang dilepas Iran. Akan tetapi, bagaimana Israel akan menjawab serangan Iran? Negara-negara di wilayah Timur Tengah dan berbagai tempat lain, termasuk yang membenci rejim Iran, sudah mendesak Israel agar menahan diri. Muncul kekhawatiran akan terjadi eskalasi tensi yang besar di Timur Tengah. Posisi Iran kira-kira begini, masalah kami anggap selesai. Jangan serang balik kami. Kalau Anda menyerang, kami akan melancarkan serangan yang jauh lebih besar dan Anda tidak akan bisa menangkisnya. Namun Israel sudah bersumpah akan memberikan respon signifikan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bersama kita akan menang. Pernyataan terbaru Netanyahu ini itu menyusul peringatan otoritas Israel pekan lalu bahwa apabila Iran menyerang mereka, maka serangan balasan akan ditujukan langsung ke Iran. Pemerintah Israel seringkali disebut yang paling garis keras dalam sejarah Israel sendiri. Israel membalas serbuan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan mereka dalam hitungan jam dan terus menghajar Gaza dalam periode 6 bulan berikutnya. Kecil kemungkinan kabinet perang Israel untuk tinggal diam atas serangan langsung Iran ini, kendati dampaknya di lapangan sudah terukur dan terbatas. Para petinggi militer dan kabinet pemerintahan Benjamin Netanyahu berkumpul setelah Iran melancarkan serangan pada Minggu 14 April. Jadi apa saja opsi Israel? Pertama-tama, Israel dapat mendengarkan para negara tentang tetangganya dan melakukan apa yang disebut kesabaran strategis alih-alih membahas Iran dengan setimpal. Israel dapat melanjutkan serangan ke sekutu bayangan Iran di wilayah seperti Hizbullah, Lebanon atau gudang-gudang perlengkapan militer di Suriah seperti yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Kedua, Israel bisa membalas dengan melancarkan sejumlah serangan yang dipertimbangkan matang-matang berupa rudal jarak jauh dan hanya menyasar basis peluncuran rudal Iran. Serangan langsung ke Iran oleh Israel seperti ini alih-alih menyasar kelompok bersenjata yang didukung Iran bakal dipandang sebagai eskalasi oleh Iran. Atau yang ketiga, Israel bisa meningkatkan eskalasi dengan memperluas target respon mereka dengan mencakup pangkalan-pangkalan militer, banyak kamp pelatihan dan berbagai pusat komando Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dua pilihan terakhir berisiko memicu balasan lebih sengit lebih dari Iran. Suara sirene dilaporkan menggema di berbagai penjuru Yerusalem pada Minggu 14 April dan saat serangan terjadi, ledakan demi ledakan pun terdengar kala sistem pertahanan udara Israel menjatuhkan misi dan drone Iran di atas langit. Saudara, serangan udara yang dilancarkan oleh Iran ke Israel merusak pangkalan udara Nevatim. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas tindakan Israel menyerang konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 16 orang. Amerika Serikat yang selama ini kerap ikut campur melindungi Israel memastikan negaranya tak akan terlibat dalam perang ini. Serangan rudal dan pesawat tanpa awak diluncurkan Iran ke wilayah Israel Sabtu pekan lalu. Serangan ini sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Israel yang menyasar kompleks konsulat Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Visual lainnya memperlihatkan saat sejumlah rudal tampak berterbangan di atas langit tepi barat pada Minggu pagi ketika Iran melancarkan serangan militer langsung pertamanya terhadap Israel dengan mengirimkan drone, rudal jelajah, dan balistik ke arah Israel.
Serangan Iran ke Israel dipicu oleh peristiwa pada 1 April 2024. Saat itu, Israel melancarkan serangan udara ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. 16 orang tewas, salah satunya petinggi militer Iran. 7 April, Menlu Iran mengancam akan melakukan serangan balasan ke Israel. 12 April, Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. 14 April, Iran melancarkan serangan ke Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi puluhan rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai target. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan serangan itu didasarkan pada pasal 51 Piagam PBB. Iran akan tegas mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasionalnya. Ya teman-teman, kita telah menyaksikan bersama cuplikan video dari peperangan atau serangan Iran ke Israel, dan ada juga sedikit orang yang tewas ya teman-teman dalam peperangan tersebut. Mudah-mudahan di peperangan ini teman-teman kita berharap dan segera melakukan perdamaian agar seluruh umat Israel dan juga Iran bisa berdamai dengan baik. Ya teman-teman, sekian saja dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.